Halo semua, saya Fenianti Maria Yovita Evi, NIM 20120075, kelas A dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan mereview sebuah layanan Dinego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Dan video ini juga dibuat bertujuan untuk menyelesaikan proyek UAS dari dosen pengampu mata kuliah komputasi bergerak. Kita langsung saja. Yang pertama kita buka situs di Dinego ID. Oke, ini namanya dinego.id. Teman-teman, di sini Dinego ID ini merupakan layanan aplikasi penjualan marketplace bisnis. Di sini bisa saja kita langsung login. Jika teman-teman belum mempunyai akun, bisa membuat akun baru, mendaftar akun di sini. Pilih saja yang free, bisa juga ada juga yang premium. Saya free. Teman-teman bisa memasukkan foto, biodata, dan privasi. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung saja login. Oke. Jadi di sini teman-teman tampilan utamanya beranda, market, jual beli. Barang yang bisa dijual belikan. Di sini ada fitur Jubli Market, tukar tambah, ambil gratis. Kemudian ada fitur manajemen data kamu, kelola produk dan informasi. Ada fitur akun, bonus, kelola Jubli, kelola hitam, kelola gratis, transaksi dan konfirmasi keuangan, penukaran dan pembelian. Ada fitur konfirmasi jual beli, konfirmasi tukar tambah, dan konfirmasi gratis. Nah, di sini teman-teman jika ingin mencari produk yang diinginkan, misalnya di sini jual beli market, misalnya di semua produk, maka teman-teman bisa melihat barang-barang yang ada, barang baru maupun barang bekas, kalender harga, tukar tambah pun begitu, semua produk. Ambil gratis semua produk. Di sini teman-teman saya juga sudah ada jual barang. Kita langsung buka di fitur tokoku. Barang saya yaitu ini produk. Dimana ketika kita mau kelola barang untuk memasukkan barang jualan kita, misalnya di sini kita bisa saja ditambah produk. Teman-teman bisa menambahkan gambar produk yang ingin teman-teman jual. Di sini data produk jublinya, status barang, status publish, kategori produk, kategori subproduk, jumlah item, satuan, nama barang, harga jual, harga diskon, minimal, harga maksimal, kemudian deskripsi dan cantumkan lokasi. Kemudian keberadaan. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana penerapan domain situs? Apakah menerapkan protokol keamanan? Ada domain situs Dinego ID ini, kita cek saja di sini ya. Aman ya teman-teman, connection is secure atau
kesimpulan dari Dinego ID uji keamanan situs webnya. Keamanan perangkat lunak web. Ini ada 2 isu yang ditemukan. Ada keamanan situs keamanan perangkat lunak webnya. Yang ini sidik jari CMS dan kerentanannya. Pada bagian ini tidak ada CMS yang sidik jarinya di situs web. Versi komponen sidik jari sudah usang dan rentan terhadap kerentanan yang diketahui publik. Segera perbarui ke versi terbaru 9.0.0.1. Kemudian versi komponen sidik jari sudah usang dan rentan terhadap kerentanan yang diketahui publik. Segera perbaiki ke versi 3.10.0. Kemudian ada uji kepatuhan GDPR ini. Jika situs web memproses atau menyimpan data pribadi penduduk UI, persyaratan PDB UI berikut mungkin berupa kebijakan privasi ini. Kebijakan privasi tidak ditemukan di situs web atau tidak mudah diakses, kesalahan konfigurasi atau kelemahan. Kemudian keamanan situs web, CMS situs web atau komponennya sudah ketinggalan zaman dan mengandung kerentanan keamanan yang diketahui publik, kesalahan konfigurasi, kelemahan. Kemudian inskripsi HTTPS ada di server web atau ada di server web, konfigurasi baik. Kemudian perlindungan cookie, tidak ada cookie dengan informasi pribadi atau pelacakan yang tampaknya dikirim. Kemudian cookie disclaimer, tidak ada cookie pihak ketiga atau cookie dengan informasi pelacak yang tampaknya dikirim. Kemudian uji kepatuhan PCI DSS. Di sini jika situs web termasuk dalam cakupan CDI Cardholder Data Environment, persyaratan PCI DSS berikut ada 3 isu ini. Yang pertama, persyaratan 6.2, CMS situs web atau komponennya tampak sudah ketinggalan zaman, suruh periksa pembaruan yang tersedia. Dan di sini PCI DSS-nya, CMS situs web atau komponennya tampak sudah ketinggalan zaman, jadi harus memeriksa pembaruan yang tersedia. Kesalahan konfigurasi atau kelemahannya. Kemudian yang kedua, persyaratan 6.5. Di sini situs web sidik jari CMS atau komponennya mengandung kerentanan yang diketahui publik. Kesalahan atau kelemahan. Juga persyaratan 6.6 di sini sekarang terdeteksi di situs web. Terapkan di sini diminta diterapkan WAF untuk melindungi situs web dari serangan web umum. Kemudian di sini juga ada tes keamanan HTTP header, di mana beberapa header HTTP yang terkait dengan keamanan dan privasi hilang atau salah konfigurasi. Di sini kesalahan konfigurasi atau kelemahan. Kemudian
server web tidak mengungkapkan versinya, konfigurasi baik. Kemudian yang installer, di sini server web tidak mengungkap versinya. Kemudian transportasi keamanan, header diatur dengan benar, konfigurasinya bagus, cukup baik. Kemudian content type option, di sini header tidak dikirim oleh header diatur dengan benar. Kemudian kebijakan keamanan konten security policies. Di sini ada satu isu di mana header tidak dikirim oleh server. Kemudian ini header tidak dikirim oleh server. Lalu yang berikutnya cookie privacy and security analysis. Content security analisis privasi dan keamanan cookie. Ada dua isu di bagian sini. Beberapa cookie tidak memiliki tanda atau atribut aman. Keamanan ini merupakan kelemahan. Kemudian ini juga cookie tidak memiliki HTTP online dan bendera situs yang sama. Di sini diminta pastikan itu tidak menyimpan informasi sensitif. Ini merupakan kelemahan. Pada bagian ini cookie memiliki set atribut yang aman, konfigurasi baik, HTTP header secure, aman. Kemudian di sini ada analisis privasi dan keamanan konten eksternal, di mana konten eksternal pada homepage, konten web eksternal, misalnya gambar, video, CSS atau JavaScript, dapat meningkatkan waktu pemutaran situs web. Namun konten eksternal juga dapat membahayakan privasi pengunjung situs web, mengingat bahwa beberapa informasi tentang mereka ditransmisikan ke pihak ketiga yang mengoperasikan sumber daya eksternal, kadang-kadang bahkan tanpa inskripsi HTTPS yang tepat atau persetujuan pengguna. Permintaan HTTP eksternal ada 12 di sini, dan permintaan HTTP yang gagal atau bahas tadi celah-celah keamanannya. Ada software security, tradisional, UEDPDR-nya, compliance test ada 2 isu, PCI DSS, content security, dan header security test. Kemudian kita masuk ke apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk layanan di Nego Release? Hosting yang digunakan di Nego yaitu Niaga Hosta. Oke teman-teman, kita buka saja Niaga Hosta. Jadi domain situs yang dipakai oleh di Nego ini menggunakan Niaga Hosta, teman-teman. Niaga Hosta ini merupakan salah satu web hosting yang terbaik, unlimited web hosting. Di sini ditanya apakah hosting yang digunakannya aman atau tidak. Oke teman-teman, kita lihat kecepatan dan keamanan. Dukungan Lightspeed Web Server membuat website Anda lebih cepat diakses. Tidak hanya itu saja, teknologi keamanan Immunify 360 memungkinkan website Anda terlindungi dari
serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Jadi teman-teman, Niaga Hoster ini menggunakan teknologi keamanan Immunify 360. Oke, Immunify 360 ini merupakan perangkat lunak atau software yang diinstal pada web server. Sistem ini bekerja secara proaktif untuk mencegah serangan cyber atau hacking secara real time. Immunify 360 ini menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang kuat untuk melindungi terhadap ancaman keamanan. Jadi sudah diketahui kalau Niaga Hoster ini sangat-sangat aman untuk website Anda, membuat domain website Anda menggunakan. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke Dinevo IT. Di sini teman-teman ada menu feedback, di mana kita dapat memberikan informasi atau feedback, berikan feedback agar kamu kalau memberikan pelayanan terbaik. Di sini dapat memberikan feedback seperti saran dan masukan, kritik, aduan, dan komplain mengenai aplikasi layanan aplikasi Dinevo Marketplace ini. Oke, nah teman-teman, sekian video review layanan aplikasi Dinevo Marketplace. Terima kasih.